Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar. Pelajaran kita masih pelajaran yang keempat, yaitu Ayo Membayar Zakat, dengan subtema pembelajaran orang yang berhak menerima zakat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kepada Ananda untuk selalu menjaga kesehatannya. Dan jangan lupa ketika menonton video pembelajaran ini, nanti Ananda catat hal-hal yang Ananda anggap penting dan sulit untuk diingat dalam buku catatan PAI-nya. Hari ini kita akan belajar tentang mustahik zakat. Siapakah mustahik zakat? Mustahik zakat itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana minggu lalu sudah Ibu perkenalkan 3 istilah dalam hal zakat ini. Ada namanya muzaki, orang yang akan mengeluarkan zakat. Amil zakat, orang yang mengelola zakat. Dan juga ada namanya mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Siapakah orang yang berhak menerima zakat ini? Orang yang berhak menerima zakat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 60. Mari kita perhatikan bunyi ayat surat At-Taubah ayat 60 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya. Dalam surat At-Taubah ini Ibu nomor-nomori itu adalah 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat arti dari surat At-Taubah ayat 60 ini. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Yang pertama. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, amil zakat. Yang keempat, yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf. Yang kelima, untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang keenam, untuk membebaskan orang yang berhutang. Yang ketujuh, untuk jalan Allah. Dan yang kedelapan, untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi bisa anak-anak Ibu perhatikan ini yang sudah Ibu nomori. Ya, dari 1 sampai 8 yang berwarna biru ini adalah 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Lil fuqara wa masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Baik anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya tentang orang yang menerima zakat ini, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat itu adalah orang fakir. Siapakah itu orang fakir? Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi orang fakir ini benar-benar tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, mustahik zakat itu adalah orang miskin. Siapa itu orang miskin? Yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi bisa kita bedakan antara fakir dan miskin, yaitu orang fakir dia betul-betul tidak memiliki penghasilan. Ya, tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya karena dia memang tidak mempunyai penghasilan atau dengan kata lain tidak mempunyai pekerjaan sama sekali yang bisa menghasilkan sesuatu untuk dia konsumsi dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi kalau orang muslim, untuk orang miskin, mereka itu mempunyai mata pencaharian.
mereka mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilan yang mereka dapatkan itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi itulah perbedaan antara fakir dan miskin. Yang ketiga yang mustahik zakat itu adalah pengurus zakat atau disebut juga dengan amil zakat. Siapakah mereka? Yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi mereka juga berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat. Yang keempat ada namanya mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Ya, orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Atau orang yang untuk masuk Islam, orang yang ingin yang non-muslim itu yang didekati supaya dia masuk Islam. Dan mu'allaf ini bisa juga dipakaikan kepada orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Jadi perlu kita ketahui di sini Ananda bahwa mu'allaf itu bukanlah orang yang baru masuk Islam saja. Bisa saja orang non-Islam tetapi dia berkeinginan untuk masuk Islam, atau orang non-Islam yang akan kita ajak untuk masuk Islam. Maka dia juga disebut dengan mu'allaf. Tetapi yang umum digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah, maka mereka perlu dikuatkan dengan hal finansial untuk mendukung perekonomian mereka. Mungkin dengan masuk Islam itu seorang mu'allaf ini jauh dari keluarganya dan lain sebagainya. Yang kelima, mustahik zakat itu adalah orang berhutang. Siapakah orang berhutang yang berhak untuk mendapatkan zakat? Yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Itulah yang berhak untuk menerima zakat di antara orang yang berhutang. Bukan sekedar sembarang orang berhutang saja, tetapi orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan untuk maksiat. Ya, dan dia tidak sanggup untuk membayarnya, dan juga dia berhutang mungkin untuk memelihara persatuan umat Islam, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang keenam adalah orang yang berjuang pada jalan Allah atau dikenal dengan istilah fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh yang berhak menerima zakat itu namanya adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Kalau pada saat sekarang ini mungkin tidak ada lagi orang yang berstatus budak, maka yang ketujuh ini sudah sulit kita temukan. Ini adanya pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya yang ke-8 yang berhak menerima zakat itu namanya Ibnus Sabil. Siapakah Ibnus Sabil? Yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, mereka inilah yang berhak untuk menerima zakat atau dinamakan dengan mustahik zakat, atau dikenal juga dengan nama asnaf yang 8 yang wajib yang berhak untuk menerima zakat. Bisakah anak-anak ibu pahami tentang orang yang berhak menerima zakat? Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu bisa paham. Untuk tugasnya di rumah, silahkan nanti anak-anak ibu buat 8 orang yang berhak untuk menerima zakat ini dalam bentuk pohon literasi. Tentu anak-anak ibu masih ingatkan bagaimana cara membuat pohon literasi. Di kelas ketika kita tatap muka, sering ibu praktekkan bagaimana kita membuat pohon literasi. Jadi nanti tolong kamu buat di di kertas karton, ya, kamu buat dalam bentuk pohon literasi mustahik zakat ini. Ya, setelah selesai nanti silakan kamu fotokan dan boleh kamu warnai sesuai dengan keinginan kamu dan buatlah semenarik mungkin pohon literasinya supaya lebih menarik untuk kamu baca dan untuk kamu hafalkan. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya. Ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar di rumah. Akhirnya saya sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.